mata lasnya atau blender lasnya. Api kecil saja, dibuka sedikit. Ini udah ada pemantiknya ya. Dihidupkan, dibesarkan sedikit. Tunggu hingga kedua sisi pada pipa merah ya, sisi atas dan sisi bawahnya merah. Dan posisi pipa yang dibesarkan atau sambungan soknya itu usahakan posisinya yang di bagian bawah, bukan yang di bagian atas ya. Posisi yang dibesarkan itu ada di bagian bawah. Oke. Nah, jika sudah merah seperti ini, barulah kita oleskan bagian peraknya hingga cair di sekeliling pipa. Oke, untuk bagian belakang yang jika sulit, panaskan, tekuk bagian peraknya untuk bagian belakangnya jika kita sulit melihatnya ya. Oke, jika sudah, matikan api dan dinginkan terlebih dahulu ya. Bagusnya jangan langsung didinginin. Supaya apa? Supaya kerak atau karbon hasil proses pengelasan ya, yang terjadi pada pipa tembaga ini tidak terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gosima Teknik. Video kali ini saya ingin mempraktekkan cara pengelasan pipa tembaga dengan menggunakan high cook ya, atau mata las blender untuk high cook ya. Untuk penyambungan pipa tembaga yang ada di AC atau di lemari es ya, yang jangan lupa dibuat seperti sok dulu atau sambungan untuk proses pengelasannya atau penyambungannya ya. Ini baru satu lagi saya buat untuk yang ukuran 3/8 nya. Oke, jangan lupa dibuat dulu sambungan swagingnya atau sok untuk proses pengelasannya. Oke, yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, untuk pembuatan sambungan sok ini atau swaging untuk pengelasan. Oke, sudah seperti ini, baru kita lakukan proses pengelasan pada dua posisi, yaitu posisi mendatar dan posisi berdiri atau vertikal dan horizontal ya. Karena ada dua cara untuk proses pengelasan. Tidak semua pipa posisinya selalu mendatar ya, ada yang posisinya berdiri seperti ini. Nah, yang pertama untuk posisi yang berdiri kita contohkan pada pipa yang kecil dulu ya. Ini saya menggunakan ini hanya untuk menahan pipanya ya. Oke. Jangan lupa kita siapkan dulu perak lasnya ya, atau kawat lasnya untuk proses pengelasan. Kita mulai
hidupkan. Mata lasnya atau blender lasnya, api kecil saja, dibuka sedikit. Ini udah ada pemantiknya ya. Dihidupkan, dibesarkan sedikit. Tunggu hingga kedua sisi pada pipa merah ya, sisi atas dan sisi bawahnya merah. Dan posisi pipa yang dibesarkan atau sambungan shocknya itu usahakan posisinya yang di bagian bawah, bukan yang di bagian atas ya. Posisi yang dibesarkan itu ada di bagian bawah. Oke. Nah, jika sudah merah seperti ini, barulah kita oleskan bagian peraknya hingga cair di sekeliling pipa. Oke, untuk bagian belakangnya jika sulit, panaskan, tekuk bagian peraknya untuk bagian belakangnya jika kita sulit melihatnya ya. Oke, jika sudah, matikan api dan dinginkan terlebih dahulu ya. Bagusnya jangan langsung didinginin. Supaya apa? Supaya kerak atau karbon hasil proses pengelasan ya, yang terjadi pada pipa tembaga ini tidak terlalu banyak yang rontok di dalamnya nanti. Oke. Kita lihat hasilnya. Oke, hasilnya seperti ini ya. Semua bagian diameter shock sambungan itu yang tadi kita buat tertutup hingga tertutup semua ya. Jika pipa merahnya bagus antara kedua sisi, pasti peraknya itu juga cairnya sempurna ya. Makanya kita tunggu dulu sampai pipa itu merahnya sempurna, baru kita letakkan peraknya hingga dia mencair sempurna. Nah, ini untuk yang posisi berdiri atau vertikal. Nah, sekarang yang posisi horizontalnya atau mendatar. Kita contohkan pada pipa yang besar. Nah, kalau posisi horizontal bebas ya. Mau dia yang sebelah kiri atau sebelah kanan, yang posisi yang dibesarkannya itu bebas. Tapi kalau tadi posisi berdiri atau vertikal, itu usahakan posisi yang dibesarkan itu pada bagian pipa yang bawah. Jangan bagian yang atas ya, karena kalau bagian yang atas perak itu susah untuk masuknya, susah untuk melapisi bagian diameter yang masih ada rongganya ya. Oke, ini untuk posisi yang mendatarnya. Pipa sambungannya jangan lupa pasang. Oke, langsung saja kita melakukan proses pemanasan sama seperti tadi ya. Tunggu hingga kedua sisi merah sempurna atau merah merata, baru kita taruh peraknya. Oke, jika kedua sisi sudah merah, mulai taruh peraknya hingga cair melapisi semua bagian diameter pipa. Jika sudah cukup, matikan apinya. Oke. Jadi kalau posisi horizontal
pemberian peraknya cukup dari atas setengah lingkaran ke bawah, ya. Dari atas setengah lingkaran ke bawah, dia akan dengan sendirinya turun ke bawah dan melapisi sekeliling bagian pipa. Itu, ya. Kita lihat hasilnya setelah kita dinginkan, ya. Inilah hasilnya. Tuh, bagian sekelilingnya sudah tertutup oleh perak, ya. Mudah, simple. Nah, boleh juga menggunakan alat las yang lebih besar, yang blender las yang asetilin atau yang oksigen, ya, atau yang untuk gas tabung besar, LPG atau blue gas, boleh. Nah, itu lebih bagus. Namun selalu tetap hati-hati dalam penggunaannya. Diutamakan dilihat pada bagian sambungan selang dari mulai regulator ke blender lasnya, ya. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke. Itu sekilas cara pengelasan pipa tembaga atau cara penyambungan pipa tembaga menggunakan blender las high cook, ya, yang simple, kecil, ya, namun bisa untuk proses pengelasan hingga pipa 2 PK pun bisa kok, ya. Nggak usah khawatir, saya udah pernah coba, ya. Bisa. Untuk bagian pipa yang agak sedikit keras, contoh kita ketemu pipa yang campuran pipa tembaga dengan besi, ada, ya, misalkan, atau menyambung dari besi ke pipa tembaga, nah, itu juga bisa menggunakan ini. Namun pada bagian belakangnya itu kita kasih plat, ya, agar panasnya itu merata dengan sempurna hingga bagian pipanya itu, pipa besinya atau pipa tembaganya itu merah keduanya, dan menggunakan satu bahan kimia tambahan yaitu boraks, ya. Nah, oke, boraks. Jadi boraksnya itu cukup ditaruh di bagian peraknya dipanasin dulu sedikit, dicocol di bagian boraknya, dioles bareng bersamaan dengan peraknya, ya, atau bersamaan dengan kawat lasnya. Oke. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Ya, sangat simpel, mudah. Jika ada pertanyaan, boleh kasih komennya di komen, di kritik dan komennya. Bantu like, share, komen, dan subscribe-nya pada video ini agar terus saya memberikan pengetahuan sekilas dunia teknik pendingin. Terima kasih. Saya Ari dari Gosima Teknik. Salam oprek-oprek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.